Selamat siang, perkenalkan nama saya Ponda, NIM C105-120-10176, kelas B, mata kuliah Teknologi dan Manajemen Pupuk. Di sini saya akan membahaskan tentang klasifikasi pupuk. Klasifikasi pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam yang mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Secara alamiah, bumi dan atmosfer di atasnya adalah sumber hara yang tidak terbatas bagi kehidupan tanaman. Namun ketersediaannya tidak seirama dengan kebutuhan tanaman, sehingga diperlukan campur tangan manusia melalui biosfer magnet. Di antaranya pengaturan komoditas, klon, masa tanam, lokasi pemupukan, irigasi, dan lain-lain. Agar tujuan produksi tinggi dan efisien dapat tercapai. Tanaman membutuhkan 3 macam unsur hara esensial makro: N, P, K, S, G, Mg, Ca. Unsur hara mikro Cl, Va, Mn, Zn, Cu, B, dan Mo. Dan kurang lebih 5 unsur hara non-esensial atau fungsional: Na, Co, V, Si, dan Ni. Ketiga unsur hara esensial wajib diperlukan tanaman untuk metabolisme yang sempurna. Sementara itu, 5 unsur hara non-esensial dalam beberapa hal mampu berfungsi atau menggantikan sementara peran beberapa unsur hara esensial. Kekurangan hanya salah satu hara esensial yang akan menyebabkan keterbatasan produktivitas dalam aspek hara. Produktivitas tanaman dibatasi oleh hara yang paling minimal. Sumber dari pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang bahan-bahannya berasal dari alam, baik yang didapat langsung dimanfaatkan maupun yang memerlukan proses pengolahannya. Contoh pupuk alam. Contohnya adalah kompos, resah, pupuk kandang, humus, dan pupuk buatan. Pupuk buatan adalah pupuk yang diolah oleh pabrik dengan mengolah sumber daya alam atau bahan mineral menggunakan reaksi kimia atau fisika. Contoh pupuk buatan adalah pupuk area dan pupuk TSP. Reaksi dalam tanah. Asam. Suatu benda dikatakan bersifat asam jika angka skala pH kurang dari 7 dan disebut basa jika skala pH lebih dari 7. Jika skala pH adalah 7, maka benda tersebut bersifat netral. Basa. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dual dari asam, yaitu ditunjukkan untuk unsur hara senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Kostetik merupakan istilah yang digunakan untuk basa kuat. Netral. pH netral adalah berada pada angka 6,5 hingga 7,8. Tingkat kemasaman basaan ini merupakan pH ideal kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral dalam kondisi yang optimal. Bentuk padat dan cair. Bentuk padat. Pupuk padat adalah pupuk yang berbentuk bahan padat seperti bentuk ogokan, remahan, butiran, atau kristal. Pemakaian pupuk padat langsung diberikan atau ditaburkan di media tanam. Contoh pupuk padat antara lain adalah humus, pupuk kandang, pupuk area, dan pupuk NPK mutiara. Pupuk cair. Pupuk cair adalah pupuk yang berbentuk bahan cair berupa konsentrat atau cairan. Pemakaian pupuk cair dilakukan dengan penyemprotan dan penyiraman. Contoh pupuk cair adalah kosarid, pupuk amonium cair, dan pupuk organik cair. Fungsi pupuk. Fungsi pupuk adalah sebagai sumber hara tambahan atau pengganti yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pupuk juga bisa dipergunakan untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan sebagai media tanam. Jenis-jenis pupuk. Jenis pupuk adalah golongan pupuk berdasarkan asal senyawa kandungan unsur hara. Bentuk fisik.
aplikasi dan cara pelepasan unsur haranya. 1. Berdasarkannya asal terdiri atas pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang terbuat dari bahan yang berasal dari alam. Dan pupuk buatan adalah pupuk yang berasal dari yang dibuat oleh pabrik dengan mereakasiakan bahan dari alam melalui proses fisika dan kimia. 3. Berdasarkan bentuk pupuk terdiri pupuk padat dan pupuk cair. Yang keempat, berdasarkan jumlah unsur hara, haranya pupuk terdiri atas pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang mengandung satu macam unsur hara saja. Kebanyakan merupakan kandungan unsur hara makroprimer. Contoh pupuk tunggal adalah pupuk urea yang mengandung unsur hara N, pupuk TSP yang mengandung unsur hara P. Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung beberapa macam unsur hara. Contoh pupuk majemuk adalah pupuk NPK yang mengandung unsur hara nitrogen, fosforus, dan potasium. Berdasarkan pelepasan unsur haranya terdiri atas pupuk pasteless dan slowfreless. 7. Berdasarkan macam unsur hara terdiri atas pupuk makro, pupuk mikro, dan pupuk makro-mikro. 8. Berdasarkan rekreasi psikologinya terdiri atas pupuk masam, pupuk basah, dan pupuk netral. Kelebihan dan kekurangan pupuk organik. Saat ini, penggunaan pupuk organik mulai diterapkan banyak petani yang sudah mempertimbangkan untuk menggunakannya. Sama seperti pupuk kimia, pupuk organik sekalipun memiliki kelemahan. Oleh karena itu, sebelum menggunakannya, Anda perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan pupuk organik. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pupuk organik, Anda bisa menggunakannya dengan tepat. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan yang patut Anda ketahui. Kelebihan pupuk organik. Pupuk organik sering digunakan sebagai pupuk dasar yang diberikan sebelum tanaman ditanam di tanah. Pupuk tersebut terbuat dari bahan yang dihasilkan dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Kelebihan pupuk organik. Yang paling terkenal adalah sebagai struktur tanah. Sementara itu, tugas utama dari pupuk organik ialah menjadi sumber makanan bagi tanaman agar mampu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Pupuk dapat mengembalikan sifat tanah, baik secara kimiawi, fisik, maupun biologis. Penggunaannya, pupuk organik juga dapat meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Pemberian pupuk organik dapat meningkatkan kehidupan organisme di dalam tanah. Kandungan unsur hara di dalam pupuk organik, baik makro maupun mikro, terbilang cukup lengkap. Harga pupuk terbilang cukup murah, apalagi jika di daerah tersebut menyediakan sumber bahan baku pembuatan pupuk organik, seperti limbah peternakan, limbah perkebunan, dan limbah pertanian, dan lain-lain. Kekurangan pupuk organik. Pupuk organik tidak bisa digunakan dalam jumlah yang sedikit. Anda harus menggunakan hingga berton-ton untuk kebutuhan 1 hektar lahan. Bergantung pada kondisi tanah dan jenis tanaman yang akan ditanam, banyak jumlah pupuk yang dibutuhkan sering membuat petani kesulitan mencari penyuplai pupuk organik dalam jumlah besar. Penggunaan yang dilakukan dalam jumlah besar dilakukan karena kandungan unsur hara di dalam pupuk tidak begitu banyak. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh unsur hara tanaman, jumlah yang digunakan harus besar. Selain itu, cukup sulit menentukan unsur hara yang ada di dalamnya dengan takaran pemupukan. Kelebihan dan kekurangan pupuk buatan. Kelebihan pupuk buatan, unsur hara yang terkandung dalam pupuk buatan kimia lebih cepat terurai. Kandungan pupuk kimia juga lebih cepat terserap oleh tumbuhan. Pemupukan dengan pupuk kimia relatif mudah dilakukan.